Di tengah kesibukan Profesor Dr. Suparji Ahmad SHMH, pakar hukum dan guru besar Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta, masih sempat berbagi rejeki giat sosialnya, yaitu mengajak warga Karakan Kecamatan Weru untuk berlibur bersama dan berbelanja. Giat sosialnya berlangsung di wisata sumber air Nepen Panorama, Kebun Raya Indrokilo dan Waduk Cengklik di Boyolali, Jawa Tengah, tanggal 29 Maret tahun 2026. Kegiatan seperti ini sudah menjadi tradisi setiap pulang di kampung kelahirannya. Profesor Dr. Suparji Ahmad mengatakan, spirit ini dilakukan tidak sekedar berlibur, tetapi juga untuk belajar sinau bareng menyelaraskan alam, merawat keselarasan, baik lahir maupun batin, tentang nilai-nilai merawat persaudaraan, silaturahmi dan keadilan sosial, sekaligus memperkenalkan potensi daerah serta melarisi atau membantu membeli produk-produk UKM. Paguyuban Peci dari Karaan Weru, Sukarjo. Kalau ini tadi diajak liburan gitu ya? Diajak liburan sama Bapak Suparji dan Ibu Hani. Dan kita ibu-ibu RT 3, semoga kedepannya tambah sukses selalu, diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan kelancaran rezeki untuk keluarga. Terima kasih Profesor Suparji dan Ibu Hani. Terima kasih. Harapannya untuk beliau apa? Harapannya selalu sehat, dan banyak rezeki, panjang umur, selalu senang, happy. Intinya membahagiakan warga kampungnya Pak Prof. Dan juga dari Sambal Pesada juga ya? Ya, ini kan mungkin saya perwakilan dari akademinya sama sepak bola putrinya. Gitu ya. Ini rasanya gimana? Ya, ikut seneng lihat Pak Prof berbagi sama warga kampungnya, terus intinya ngelihat orang-orang juga happy kan. Sekedar diketahui, sebelum giat mengajak berlibur ini, Profesor Dr. Suparji Ahmad, belum lama ini tanggal 24 Maret tahun 2026 juga menggelar giat tradisi halal bihalal, sekaligus bersih-bersih di tempat pendopo dan taman sumur ilmu di lingkungan warga dengan penuh gembira, atas berkat rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Moho Welas Asih acara ini berjalan sukses. Kehadirannya di tengah masyarakat, patut menjadi inspirasi bersama, setidaknya sepanjang catatan perhatian di kampung halamannya dan Kabupaten Sukoharjo mampu memberikan arti, seperti salah satunya giat mendirikan 4 klub, 2 skuad tim sepak bola putra-putri dan 2 skuad tim bola voli putra dan putri Samba Persada yang banyak torehkan prestasi emas, yang mampu mengangkat nama baik Kabupaten Sukoharjo. Profesor Dr. Suparji Ahmad beberapa tahun lalu juga menggelar pentas wayang kulit di kampungnya, membantu sosial yatim piatu, membantu pendirian masjid, membantu pendidikan bagi yang tidak mampu serta merawat nilai-nilai keadilan sosial. Patut menjadi apresiasi karena giat sosial itu perlu hati yang lapang dan tulus dalam berbuat kebaikan, tidak lelah untuk berbuat baik. Lemah teles, Gusti Allah ingkang bales, kata Profesor Suparji Ahmad SHMH. Apa dan bagaimana suasana giat Profesor Dr. Suparji Ahmad SHMH di saat pulang di tanah kelahirannya? Berikut laporan tim berita Soloraya TV platform YouTube melihat berbagai tokoh-tokoh sukses, yang peduli dan mampu menjadi inspirasi yang baik. Udah sampai Ibu ya? Sudah. Sampai di mana Bu ini Bu? Kebun Raya. Ya. Oh gitu ya. Ya, saya terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Suparji yang telah berkenan untuk berkunjung ke Panorama. Mudah-mudahan kedepannya Pak Suparji tambah sukses selalu Pak, sehat selalu, dan mudah-mudahan atas kunjungannya beliau, mudah-mudahan kita tambah dikenal untuk masyarakat luas. Oh gitu ya. Nah, mungkin harapan untuk wisata ini apa Mas? Yang pertama, bagi saya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, bisa membuka UMKM, cukup banyak Mas UMKM-nya, dan yang terpenting bisa menggerakkan perekonomian desa Mas. Oh gitu ya. Dari desa ya Mas ya? Iya, dari desa. Potensi banget untuk kita ya Mas ya. Terima kasih.
Mbak. Iya, siang. Namanya Mbak? Nama saya Meita Sari Dianingrum, biasa dipanggil Meita. Sebagai apa sih? Di sini sebagai analis pemanfaatan iptek. Oh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Suparji Ahmad yang sudah berkunjung ke Kebun Raya Indragiri Boyolali. Semoga senang dan semoga bisa kembali ke sini lagi untuk lain waktu bersama keluarganya juga. Terima kasih Mbak ya. Ya. Dulu. Rekreasi setelah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan dan silaturahim Idul Fitri, maka hari ini kita kumpul dalam rangka rekreasi dengan tujuan meningkatkan ikatan kekeluargaan, membangun kekompakan dan sekaligus menciptakan semangat baru, ya, semacam di cas HP-nya gitu loh. Kalau baterai HP karena lowbat, mungkin karena jenuh, karena sibuk, ya, atau karena sudah males-malesan gitu ya, lambat, maka kita cas lagi dengan air panorama Boyolali supaya lebih segar, lebih fresh, lebih semangat dan lebih kompak gitu tujuannya. Jadi ya kita sebagai bagian dari masyarakat membantu masyarakat yang lain untuk memanfaatkan momentum ya Idul Fitri ini, membangun kebersamaan dan kekompakan di lingkungan masyarakat gitu. Ini di lokasi mana Pak ini? Ini kan di panorama ya. teras Boyolali yang nama wisatanya adalah Panorama Boyolali. Kita saksikan bersama kan, ini satu wisata alami yang bersumber dari mata air kan, yang itu bisa memberikan satu semangat ya, satu kesejukan ya. Dari wisata ini diharapkan bagaimana para masyarakat itu mendapatkan kesejukan, mendapatkan keteduhan, mendapatkan siraman ya, dan sekaligus juga bisa belajar mungkin di tempatnya masing-masing, nanti itu bisa mengembangkan wisata-wisata baru gitu, menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat, bisa muncul usaha-usaha makanan ya, bisa muncul kegiatan perparkiran atau menyewa lahan parkir dan lain sebagainya. Ada multiplier efek yang luar biasa dari kegiatan wisata ini, dan ini tentunya adalah berangkat dari kreativitas para perangkat desa, pada para badan permusyawaratan desa, yang memang harapannya para perangkat desa itu kreatif ya, inovatif ya, terus prospektif ke depan gitu ya, jangan sekedar menjalankan rutinitas gitu ya, menjalankan proyek dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Itu harus ada satu inisiatif bagaimana masyarakat mandiri melalui potensi desa yang ada. Karena menjadi kepala desa, menjadi perangkat desa itu kan bukan yang sepele, melalui proses panjang, melalui proses
seleksi yang cukup ketat ya, dan mendapatkan kompensasi yang cukup prestisius kan, maka harus diimbangi dengan prestasi-prestasi yang kreatif, produktif bagi masyarakat. Misalnya masyarakat di satu tempat, kepala desa itu harus punya program, misalnya satu desa satu rumah satu sarjana gitu, satu rumah satu sarjana. Kedua, misalnya di desa itu kalau ada 4 kebayanan, misalnya satu kebayanan disediakan ambulan gitu kan, atau kemudian dipastikan tidak ada orang yang putus sekolah ya, dipastikan pelayanan kesehatannya cepat, atau misalnya marbot masjid atau pengurus masjid itu digaji oleh desa gitu ya, supaya masyarakat itu maju gitu kan. Dan itu tugas seorang kepala desa, tugas seorang perangkat desa, memikirkan bagaimana kesejahteraan warganya. Maka kita melalui kegiatan wisata ini bisa belajar dari desa yang lain gitu. Bisa dibayangkan misalnya satu hari ini masuk 2 atau 500 orang gitu ya, kali 10.000 udah berapa gitu ya. Terus perawatannya juga nggak terlalu mahal kan. Nah itu gimana cara mengembangkan potensi, karena saya yakin tiap desa itu diberikan bekal-bekal potensi desa oleh Yang Maha Kuasa, tinggal kita bagaimana menggali gitu. Maka ini saya mendorong juga para warga untuk belajar ya gimana cara menggerakkan perekonomian di tempatnya masing-masing nanti. Ya.